Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik pada MI atau SD. Berikut nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Nawang Ayu Warohmah, kedua Cusna Laili Mubarokah, ketiga Umi Nadiroh, keempat Andriani Dwi Lestari. Dan berikut presentasi dari kelompok kami. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu A. Prinsip relevansi atau keterkaitan. Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. B. Prinsip konsistensi. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan C yang terakhir, prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu poin kedua, pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dalam praktiknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran umum, yaitu A. Memberikan kriteria untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. B. Memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. C. Memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Poin ketiga, pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan. Hendaknya pengembangan direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran yang baik. Manfaat yang didapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain sebagai petunjuk arah kegiatan mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan, pola dasar dalam mengatur tugas bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan juga dirancang untuk mampu mengembangkan kreativitas. 5. Identifikasi kebutuhan. Dalam tulisan ini, identifikasi kebutuhan belajar artinya ialah mengenali kebutuhan peserta didik atau calon peserta didik atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik. Kebutuhan setiap manusia itu di dalam kondisi yang dialaminya bermacam-macam. Kebutuhan-kebutuhan itu perlu diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan mana yang potensial dari segi kemanfaatan dan pemenuhannya. Kebutuhan adalah kecenderungan permanen dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan kelakuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan muncul sebagai akibat adanya perubahan. Materi yang keenam tentang tujuan identitas kebutuhan belajar. Identitas kebutuhan belajar bertujuan untuk: pertama, menggali kebutuhan belajar bagi calon peserta didik. Kedua, menggali hambatan-hambatan belajar apa yang dirasakan oleh calon peserta didik.
Selanjutnya, ada beberapa peranan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai demonstrator dengan perannya sebagai demonstrator atau pengajar. Kedua, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik. Dengan terus belajar, diharapkan terciptanya peserta didik yang unggul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.